Mengapa Indonesia itu sangat susah maju? Ada yang tahu nggak? Kita sebenarnya bisa ambil pelajaran dari komentar netizen. Dan sebelum kita bahas pertanyaan ini, lu bisa bantu support channel ini untuk berkembang. Indonesia itu kan dikenal dengan negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat kalau nggak salah di dunia. Dan yang pasti, potensinya besar juga kan. Terus, sumber daya alam Indonesia melimpah nggak? Ya melimpah. Punya budaya yang kaya, dan posisinya juga strategis di dunia. Tapi meskipun demikian, Indonesia kita masih memiliki tantangan besar untuk mencapai kemajuan yang optimal. Tahu nggak? Faktor yang sering diabaikan di sini. Ya, bagaimana pola pikir masyarakat? Ya, kita bisa ambil contoh dalam komentar-komentar netizen di berbagai platform digital. Nah, ngaruh nggak buat bangsa? Ya ngaruh, negatifnya itu loh banyak. Nah, sekarang kita ulas beberapa contoh komentar netizen yang mencerminkan masalah yang ada. Yang pertama itu adalah mentalitas instan. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Buktinya negara lain sudah jauh lebih maju, katanya. Komentar yang begini sering kita temui di berbagai diskusi tentang perkembangan Indonesia. Orang itu banyak banget yang sering membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju tanpa mereka paham kompleksitas masalah yang ada. Mentalitas instan ini kan bisa berbahaya karena mereka mengabaikan kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang kuat, pendidikan berkualitas, dan kebijakan jangka panjang. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang proses pembangunan, banyak yang ingin melihat hasil yang cepat. Padahal kemajuan yang berkelanjutan membutuhkan juga yang namanya kerja keras, inovasi, dan kesabaran. Pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil adalah kita harus mengubah pola pikir kita lebih fokus pada pembangunan jangka panjang. Jangan hanya ingin mengejar hasil instan. Negara maju juga ada sejarahnya yang penuh tantangan dan itu panjang. Nah, kalau Indonesia mau, Indonesia juga harus memiliki proses yang sama. Yang kedua, kebiasaan masyarakat kita itu mengkritik tanpa adanya solusi. Selalu menyalahkan pemerintah, tapi solusinya mana? Ya nggak ada. Di platform digital seperti sosmed ya, banyak banget kita jumpai komentar yang caci pemerintah tanpa memberikan solusi konstruktif. Walaupun itu kritik membangun, itu penting agar lebih maju. Namun kita sebenarnya hanya fokus pada kelemahan tanpa berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini menciptakan atmosfer pesimis yang menghambat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pelajaran yang bisa diambil, kalau kita ingin menyampaikan kritik yang membangun, harus juga kita imbangi dengan solusi. Alih-alih hanya mengeluh tentang masalah, mari kita bersama-sama untuk memikirkan tentang cara memperbaiki kondisi yang ada, baik di tingkat lokasi maupun nasional. Solusi yang muncul dari diskusi yang positif dapat membuka jalan menuju perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan tanpa dasar. Ini hoax, itu hoax, semuanya hoax. Di era informasi digital, hoax sebenarnya tidak asing lagi di kuping kita, yang sering terlantunkan dari berbagai pihak. Dalam banyak kasus, berita yang belum diverifikasi atau informasi yang belum dipahami sepenuhnya langsung dibagikan tanpa adanya cek dan recheck terlebih dahulu. Ini menciptakan kebingungan bagi yang mengkonsumsi berita tersebut, yang pada gilirannya menghambat kemajuan sosial dan politik. Pelajaran yang bisa kita ambil, masyarakat sangat perlu yang namanya kritis dan bijak dalam mengkonsumsi berita. Sebelum ikut membagikan atau mempercayai sesuatu, penting untuk mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Meningkatkan literasi dalam digital sangatlah penting untuk kita agar tidak terjebak dalam informasi yang salah, yang tidak merusak kredibilitas individu maupun negara. Yang keempat, korupsi dan nepotisme. Pasti ada orang dalam yang dapat proyek ini. Sayang sekali ya bro, korupsi dan nepotisme adalah masalah yang masih menjadi besar di Indonesia. Kemajuan dan kesempatan hanya ingin dicapai atau hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki hubungan atau koneksi dengan pihak berkuasa. Pandangan ini dapat menciptakan rasa apatisme di kalangan masyarakat yang akhirnya enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pelajaran yang bisa diambil, korupsi dan nepotisme memang mesti menjadi konflik yang sangat serius, tapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Sebaliknya, kita harus terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Jika masyarakat aktif dalam memperjuangkan perubahan dan bersikap jujur, dampak negatif dari praktik ini bisa berkurang. Yang kelima, kesulitan menghargai perbedaan. Ngapain sih ribut terus? Negara ini beda-beda, harusnya nggak ada yang saling menyalahi. Indonesia termasuk negara yang keberagamannya sangat tinggi, baik dalam hal suku, agama, maupun budaya. Namun, perbedaan ini seringkali berakhir dengan saling menyalahkan antar kelompok. Ketidakmampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan seringkali memperburuk polarisasi sosial. Pelajaran yang bisa diambil, Indonesia harus belajar untuk menghargai perbedaan dan fokus pada persatuan. Walaupun berbeda pendapat,
atau latar belakang, kita harus mencari titik temu yang dapat menyatukan kita sebagai bangsa. Membangun toleransi dan saling pengertian adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan maju. Dan yang terakhir, 6. Kurangnya kesadaran akan pendidikan. Gak usah pendidikan tinggi, yang penting kerja. Sebagian dari komentar netizen, ada aja yang bilang bahwasanya pendidikan tinggi itu gak penting dan lebih memilih dunia kerja. Meskipun dunia kerja memang penting, pendidikan yang berkualitas adalah pondasi utama bagi kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan yang baik, Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan negara lain dalam berbagai bidang seperti teknologi, riset, dan inovasi. Pelajaran yang bisa diambil, investasi jangka panjang yang harus dijalankan dengan serius oleh setiap individu dan negara itu berasal dari pendidikan dulu. Masyarakat perlu memahami bahwa dengan pendidikan yang baik, mereka bisa membuka lebih banyak peluang untuk diri mereka sendiri dan negara. Kita semua harus berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan agar Indonesia memiliki generasi penerus yang siap menghadapi tantangan global. Oke bro, dari video yang gua sampaikan tadi, kita bisa ambil kesimpulannya bahwasannya lontaran kata yang dilemparkan oleh netizen seringkali mencerminkan realitas sosial yang ada di Indonesia, baik itu sisi positif maupun tantangan yang harus dihadapi. Meskipun sebagian besar kritik yang dilontarkan mungkin terlihat negatif, hal tersebut bisa menjadi cermin bagi kita untuk lebih introspektif dan berusaha melakukan perubahan. Kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Mari kita beralih dari sekadar mengkritik menjadi bagian dari solusi. Buka pola pikir kita. Dengan pola pikir yang lebih terbuka, kritis, dan penuh kasih sayang terhadap sesama, kita dapat membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik.